bulan Sya'ban ada malam yang disebut malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu amalannya bukan hanya amalan, fadilahnya, keutamaannya, yaitu dapat melebur dosa kita setahun. Jadi malam laporannya malaikat, rapat plenonya malaikat dengan Allah 1 tahun 1 kali, itu pasnya di malam 15 Sya'ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahaihi tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi alam jumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Ya Allah, jadikanlah semua ilmu kami ilmu yang manfaat dan barokah. Jadikanlah semua keluarga kami, anak istri kami, dan seluruh keturunan kami, seluruh kerabat, handai tolan famili, seluruh sahabat kami ngerti tentang ilmu agamamu dan ahli mengamalkan ilmu pengetahuannya. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Lindungi kami semua dari mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat, dari mempunyai hati yang tidak pernah khusyuk, dari mempunyai amal ibadah yang tidak pernah kau terima, dan dari mempunyai doa yang tidak pernah kau kabulkan. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Selamatkanlah ya Allah kami seluruh umat Nabi Muhammad SAW dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari fitnah ujian cobaan di saat masih hidup maupun di saat sudah meninggal dunia, dan dari fitnah dajjal dan antek-anteknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Niat liridho ilahi ta'ala wa syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam la khadra jami'i abai wa khwana minal anbiya wal mursalin jami'a li kullin wa sahaba wa qarabah wa tabin wa tabit tabin insanil midin jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'i hamalatil arsi wa jami'i ru'asail malaikatil arba'a jibril mikail israfil israil radhu anhum salawatu wa salamu wa alal majma'in jami'atil arbaatil mujtahidin wal qurra wal hufat wal mufassirin wal ulama'il amilin wa syuhada'i was sholihin wal muhaddisin wa jami'il awliya'il kauni ajma'in. Udbi Rabbani ala fasomadani Syaimuddin Abdul Qadir Al-Jilani Syekh Hasan alias Sadili Ma'ruf Al-Karhi Ibrahim Adasuki Syekh Ahmad Al-Badawi Syekh Ahmad Arifai Syekh Muhammad Bahuddin Anak Sabani Muhammad Hamid Al-Qasim Muhammad bin Idris Syafi'i Imam Malik, Imam Muhammad bin Hanbal, Nu'man bin Sabi, Abu Hanifah, Muhammad Faqil Muqaddam bin Ali Ba'alam Faqih bin Maswabil Mirbad Ali Khaliq Qasam, Ahmad Al-Muhajir ilallah bin Isa Arumi wa jami'i
auliya wal ulama al madhkur asma'um fi atal kitab wa khususan al muallifin kutubi sittah Syekh Syarafuddin An-Nanawi, Habib Ali bin Hasan Baharun, jami'i masyayikhina Indonesia, jami' auliya tis'ah, wali songo, Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Terasu, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sulim wa furu'im wa suwajim duratim limbaitim majmain wa jami' masyayikhina itu kiri awalan akhiran Sayyid Sulaiman kemenui mahali kabutarin kenurasan meratim ya bahar dalan wa kabdal azim menuri bin ramjal bin fadil kenurasan bin Ahmad Khalil Nawi Suraj Biladi wa Dinawi kisah Tuhan Nawi Hasanan Muhammad Al-Bakri bil Amal Majalal Ahmad Nawi Abdul Jalal Ma'bu'ad Ar-Hasan Sulim wa furim azwaj majma'in jami'i masyayikh fi hadil baldah, jami'i walidaina, nama kedua orang tua mbah-mbahnya sebut. Jami'a bayna wa matina masyaihina azwajina durriyatina wa auladina wa talamidina wa ra'yatina asdiqaina wa karabatina wa ikhwan bidina wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aynama kan min masyariqil ardi ila magharibi al ahya'i min wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum syai'ul lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, di pertemuan yang kedua kalinya yang membahas tentang fadilah keutamaan bulan Sya'ban. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas keutamaan malam nisfu Sya'ban ketika dibandingkan dengan malam Lailatul Qadar dan malam Jumat serta malam-malam yang lainnya kayak 1 Rajab, malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang jelas posisi malam Lailatul Qadar itu lebih tinggi daripada malam nisfu Sya'ban karena Lailatul Qadar makalahnya Syekh Taqiyuddin As-Subuhi radhiyallahu an tukafirul umri, dapat melebur dosa kita seumur hidup. Orang yang ibadah di malam Lailatul Qadar itu dapat melebur dosa kita seumur hidup, sebagaimana Lailatul Jumat tukafirul usbu, dapat melebur dosa yang dilakukan selama 1 pekan atau 1 Jumat, 1 minggu. Kalau bahasa orang Kristen 1 minggu, bahasa orang Islam itu aslinya 1 Jumat, 1 Jumat atau 1 pekan, karena 7 hari dari Jumat ke Jumat. Kalau orang Kristen dari Ahad ke Ahad. Merubah Ahad diganti Minggu dulu peninggalannya Belanda, karena hari Ahad dijadikan hari kebaktian kepada Sang Domingo di gereja, sehingga disebut dari yang asalnya Ahad jadi Minggu. Bab ini ya disebutkan oleh Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryonegoro di dalam buku Api Sejarah. Buku Api Sejarah itu tebalnya kayak gini, 2 jilid, saya punya di rumah, saya baca semua hatam. Di antaranya menjelaskan tentang itu, banyak sejarah-sejarah terutama tentang Indonesia yang melencengkan atau dimanipulasi oleh orang Belanda. Karena orang dulu itu sekolah ya, pelajarannya yang mau diajarkan harus dapat rekomendasi dari Belanda yang berkuasa di tempatnya masing-masing. Jadi pelajaran SR zaman dahulu, sekolah rakyat, itu diatur oleh mereka. Jadi memang sengaja dibikin bodoh rakyat Indonesia, nggak boleh pinter, diatur. Mulai berkembang pendidikan ketika mereka sudah menyingkir dari kita. Itu pun diganti Jepang tambah parah, terutama yang belajar tentang ilmu agama. Alhamdulillah sekarang sudah merdeka, kita ngaji, tidak ada yang melempari batu, tidak ada yang melempari meriam, tidak ada yang nakut-nakuti bom. Alhamdulillah enak. Itu nikmatnya orang ngaji zaman sekarang di situ. Kalau kita hidup di zaman itu mungkin ya sembunyi-sembunyi.
Habis Jepang pergi diganti PKI, ribut lagi. Dulu di Jawa Timur di zaman Pak Harto lengser digantikan Gus Dur tahun 99 tahun 2000 ya. Jawa Timur ribut, khususnya ribut ninja, nggak ketemu orangnya bentuknya kayak apa, tapi orang ketakutan mau keluar ya, kayak zaman PKI lagi. Alhamdulillah ya. Kita sekarang bahas tentang apa saja yang puasa apa saja yang dilarang dan disunatkan di bulan Sya'ban. Di sini dijelaskan babu di kitab Riyadhus Shalihin karya Syekh Syarafuddin An-Nawawi. Tapi kita ya jangan niru Imam Nawawi, nak mungkin kuat. Nah, di sini dijelaskan Imam Nawawi ini, beliau Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wulida bi baldatin Nawah. Beliau terlahir di sebuah daerah namanya Nawah, qaryatun min a'mali Damsyik, merupakan sebuah distrik atau wilayah yang masuk kota Nawawi, masuk kota di negara Damaskus, kampung yang berada di kota Damaskus. Damaskus itu mana sekarang? Damaskus itu negara Suriah, Syam Suriah. Beliau wafat di sana di kota Damaskus, tepatnya di Kecamatan Nawah, kalau bahasa sekarang Nawah, makanya disebut Imam Nawawi. Jadi orang namanya Nawawi, Nawawiyun, itu yang sebangsa kota Nawah. Kota Nawah tempat kelahiran, kampung Nawawi tempat kelahirannya Imam Nawawi, Syarafuddin An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Wastaghala bil ilmi, beliau sibuk menuntut ilmu. Wa huwa fi thaminata asyar, dalam usia 18 tahun. Fakana fakhru akronihi, dan beliau termasuk orang yang paling dibanggakan di antara teman-temannya. Idfadat alail fuyudatur rahmaniyah, karena beliau mendapatkan anugerah besar yang sebangsa Rahman, yang sebangsa kasih sayang Allah. Wa kana dzaka'u min khawarikil adat al-ilahiyah, kecerdasan beliau tidak diragukan lagi, termasuk menyalahi adat kebiasaan. Kecerdasannya ya sebangsa ketuhanan. Imam Nawawi, beliau ahli fikih, ahli hadis, ahli tasawuf. Imam Nawawi, singkat cerita, di sini juga dijelaskan wa qubaila wafatihi, pada saat sebelum beliau meninggal dunia, intaqala min Damsyik ila baldati Nawah, sebelum beliau meninggal dunia beliau berhijrah, berpindah tempat dari kota Damaskus menuju kota Nawah. Haitsu tuwfiya, biya sampai wafat di daerah Nawah. Makanya disebut Imam Nawawi terkenalnya. Imam Nawawi ini kalau ngarang kitab ya, tangan kalau malam hari, tangan kanan nulis, tangan kiri bersinar. Karena dulu kan tidak ada PLN. Kalau saya baca di kitabnya Kiai Sahal Mahfud Termas ya, itu dijelaskan Imam Nawawi kalau ngarang kitab, tangan kanannya nulis. Kalau di malam hari kan gelap, dulu orang nulis kitab kan gelap ya. Ini tangan kirinya bersinar. Kalau Imam Rafi'i tangan kanan nulis, tapi masih butuh pepohonan. Jadi pepohonan daun-daunnya langsung disuruh bersinar. Jadi nulisnya kalau malam hari Imam Rafi'i di bawah pepohonan. Kalau Imam Nawawi enggak usah cari pepohonan, langsung jari kirinya yang bersinar. Kayak sentolop, kayak senter. Rata-rata pengarang kitab waliyun min auliya, ya wali-walinya Allah. Jadi jangan sembarangan kalau baca kitab itu Fatihah dulu, pamit dulu, permisi dulu. Orang-orang besar zaman itu, kalau bukan wali nak mungkin kitabnya nyampe di Indonesia. Orang Suriah nyampe sini, negara Suriah, negara yang ada di ya baratnya Irak dan ada di utaranya Saudi Arabia. Terus kemudian wa umruhu arba'in wa khams aman takriban. Umurnya beliau kira-kira 45 tahun.
wafatnya di usia 45, masih muda ya. Usia 45 masih muda. Walam yakib, dan beliau tidak punya keturunan. Imam Nawawi tidak punya keturunan. Mengapa? Li'annahu lam yatazawwaj, karena beliau seumur hidupnya tidak pernah nikah. Rahimallahu rahmatun wasi'ah wa nafa'a bi ulumihi, amin. Al-Fatihah. Amin. Masyaallah. Mau niru Imam Nawawi nak nikah. Imam Nawawi karena kalau mau nikah dengan manusia langsung Allah perlihatkan bidadari surga menangis semua, cemburu semua. Akhirnya beliau tidak jadi nikah. Mau nikah dengan manusia diperlihatkan lagi bidadari surga nangis semua, cemburu semua. Semuanya pingin dinikahi Imam Nawawi. Tidak jadi. Mungkin ada yang kayak Soleh mungkin gitu. Mau nikah tunangan tidak jadi. Barangkali ketambasan Imam Nawawi. Banyak ulama-ulama Indonesia yang nikahnya usia sepuh, guru-guru saya itu rata-rata sepuh. Kayak Kiai Abdul Ali bin Abdul Jalil, Kiai Hasani Nawawi, kayak Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Abdul Hamid ini nikahnya di usia 40. Nikahnya usia 40. Istrinya yang jelas belasan tahun, ukuran anak SMA. Itu kiai-kiai dulu itu banyak nikah di usia sepuh. Jadi sama jangan pesimis yang jomblo-jomblo. Dulu, sekarang jangan, kata Ahmad. Seperti Sunan Bonang, Raden Makdum Ibrahim bin Ahmad Ali Rahmatullah Sunan Ampel. Nikahnya di usia segitu, usia sepuh juga. Tapi jangan niru Imam Nawawi, bukan kelas kita. Amin kuat tirakat nahan nafsu, tidak maksiat. Imam Nawawi bisa dilihatkan oleh Allah, hatinya bisa melihat surga. Itu karena dari saking beningnya hati, dari saking bersihnya hati dari kotoran dosa, sehingga tembus. Kalau kita mata kita setiap hari maksiat, lihat HP dosa, ada perempuan di sini, lihat YouTube, FB, IG, apalagi banyak yang selfie. Selfie-nya bukan hanya selfie-nya menawarkan dada sama paha lagi. Bukan hanya wajah. Kita lanjut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di antara hadis yang ditulis Imam Nawawi, riwayat hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari riwayatnya Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram wa afdhalus salat ba'dal faridah salatul lail. Paling utamanya puasa sesudah puasa fardu Ramadan adalah puasa di bulannya Allah al-Muharram, yaitu bulan Muharram, bulan Suro katanya orang Jawa. Kenapa orang Jawa bilang Suro? Karena di dalam bulan Muharram ada hari yang disebut Yaumu Asyura, hari Asyura, hari tanggal 10 Muharram. Dan itu banyak kisahnya para nabi, ya 10 nabi ada di 10 Muharram itu. 10 Muharram disebut Asyura. Orang Jawa ngambilnya Suro karena diambil dari Asyura. Kalau Arabnya Al-Muharram, bulan yang dimuliakan. Hadis puasa yang paling mulia sesudah Ramadan itu adalah puasa bulan Muharram. Kita tidak bisa 30 hari yang ngambil satu hari, tanggal 1 Muharramnya, atau tanggal 9 Muharram yaitu puasa hari Tasu'a, dan 10 Muharram puasa Asyura. Ambil 3 hari ya, mesti kalau tidak bisa 1 bulan. Terus yang kedua, paling utamanya sholat sesudah sholat fardu adalah sholat sunat yang dilakukan di malam hari. Entah itu sholat tahajud, entah itu sholat witir, entah itu sholat hajat. Yang penting sholat sunat yang dilakukan malam hari itu sholat yang paling mulia dan pahalanya besar. Itu kalau puasa Muharram, kalau sholat di malam hari. Puasa yang utama sesudah Ramadan adalah puasa
Muharram. Sholat yang utama sesudah sholat fardu adalah sholat di malam hari. Makanya di surat Isra itu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang ahli sujud di malam hari, orang yang ahli tahajud itu pasti kelak bangkit dari alam kuburnya mempunyai maqaman mahmuda, kedudukan yang tinggi. Orang sholat tahajud itu wajib tidur dulu. Makanya tahajjada ya tahajjadu tahajjudan, sholat bangun tidur malam. Meskipun tidurnya sesudah maghrib, bangunnya isya, tetap ada kesunatan sholat tahajud. Bisa langsung sholat tahajud, nggak harus tidurnya malam hari, terus nggak harus tidurnya berjam-jam. Meskipun tidurnya hanya 5 menit 10 menit, bangun tidur di malam hari itu tetap sunat tahajud. Jadi syaratnya orang bisa tahajud harus tidur dulu. Tapi tidurnya jangan pas ngaji nanti kepentut. Ini jangan. Pas ngaji tidur. Nggak pas kalau itu. Jangan dimanfaatkan, mau dapat ilmu, ayo tidur dulu aja. Habis ngaji langsung tahajud. Ada lagi di surat Sajadah itu. Orang-orang sahabat Nabi itu ya biasanya menjauhkan lambungnya dari tempat tidur. Dijauhkan dari tempat tidur berarti ya enggak. Jadi sholat, bukan hanya bangun, ngopi, ngerokok, terus main catur dan lain sebagainya. Yang kedua, hadis yang kedua yang ditulis beliau Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari istri hubbun Nabi, istri tercintanya Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq atau binti Abdullah bin Abi Quhafah. Qalat, Siti Aisyah bercerita, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu min syahrin aktsara min Sya'ban. Setahu saya, selama saya jadi istrinya Kanjeng Nabi, saya tidak pernah menyaksikan Kanjeng Nabi puasa 1 bulan penuh, memperbanyak puasa sunat daripada puasa sunat yang beliau kerjakan di bulan Sya'ban. Nabi kalau selain Ramadan, bulan-bulan yang selain Ramadan, Nabi itu kadang puasa, kadang enggak puasa, enggak puasa, enggak. Tapi kalau sudah bulan Sya'ban, katanya Siti Aisyah, fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah. Nabi puasa Sya'bannya 1 bulan, nyambung dengan Ramadan. Mulai dari 1 Sya'ban sampai 30 Ramadan, nyambung. Itu Kanjeng Nabi, katanya Siti Aisyah. Wa fi riwayatin, menurut riwayat lain, kana yasumu Sya'ban illa qalilan. Nabi puasa bulan Sya'bannya tidak semuanya, tapi sebagiannya saja. Dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Itu tidak semuanya dipuasai. Ada yang bilang dari tanggal 13, 14, 15, atau ambil Senin Kemisnya. Itu Kanjeng Nabi seperti itu. Jadi tidak semuanya dipuasai. Ada 2 riwayat tentang puasa Sya'ban yang dilakukan Kanjeng Nabi. Tapi kalau dihitung-hitung, banyakkan mana Nabi puasa di Sya'ban dengan yang di selain Sya'ban, selain Ramadan yang jelas. Banyakkan di bulan Sya'bannya kalau Nabi puasa sunat. Karena apa? Bulan Sya'ban ada malam yang disebut malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu amalannya. Amalannya bukan hanya amalan, fadilahnya, keutamaannya, yaitu dapat melebur dosa kita setahun. Jadi malam laporannya malaikat, rapat plenonya malaikat dengan Allah 1 tahun 1 kali. Itu pasnya di malam 15 Sya'ban. Ada kalender yang sekarang di Indonesia itu ada yang kalendernya malam nisfu Sya'bannya malam Selasa, Selasa depan, ada yang malam Rabu. Terserah mau ikut yang mana, ikut dua-duanya lebih baik. Gitu. Makanya itu biar rapotnya bagus, makanya dipuasai. Kanjeng Nabi itu senang ketika ada umatnya dilaporkan rapotnya pas
yang dilaporin rapotnya ini kepada Allah dalam keadaan orang yang rapotnya mau dibagikan ini dalam keadaan mengerjakan puasa. Nabi senang seperti itu. Jadi kalau rapat laporan mingguan, laporan 1 pekan 1 kali itu pas hari Kamis. Makanya ada puasa hari Kamis. Tiap hari Kamis itu amal ibadah dan semua amal perbuatan maksiat yang taat itu diangkat ke langit. Ilayyas adul kalimut thayyib wal amal yarfa'uh, diangkat ke langit. Ini malam Kamis, tiap malam Kamis. Makanya ada puasa hari Kamis. Kenapa kok ada puasa hari Senin? Fihi wulidtu, di dalam hari Senin Nabi dilahirkan. Wa fihi bu'ithu, di dalam hari Senin Nabi dilantik menjadi Rasul, itu hari Senin. Nabi hijrah ke Madinah juga hari Senin. Sampai di Madinah juga hari Senin. Nabi di Isra Mi'rajkan juga hari Senin. Nabi dilahirkan dan Nabi diwafatkan itu juga hari Senin. Makanya hari Senin dipuasai sama Kanjeng Nabi. Jadi merayakan hari kelahiran, merayakan hari pelantikan, merayakan hari apa lagi? Hari pindah rumah. Yaitu hari Senin. Yang bagus hari Senin. Mau safar perjalanan itu Senin. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Yang ketiga diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumaini. Janganlah kalian mendahului puasa Ramadanmu dengan memuasai 1 hari atau 2 hari. Janganlah kalian berpuasa sebelum Ramadanmu 1 hari atau 2 hari. 2 hari sebelum Ramadan, 1 hari sebelum Ramadan jangan dipuasai. Karena disebut yaumusyak, hari keraguan. Takut sudah masuk bulan Ramadan. Illa ayyakuna rajulun kana yasumu shaumau falyasum dzalikal yaum. Kecuali dia sudah memuasai di puasa sebelumnya, di hari sebelumnya. Kan maksimal orang puasa Sya'ban itu sampai di tanggal 15. Karena nisfu Sya'ban tetap sunat dipuasai. Idza ja'at lailatun min Sya'ban, lailatun nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wasumu yaumaha. Kalau sudah datang malam nisfu Sya'ban, maka beribadahlah di malam harinya dan berpuasalah di siang harinya. Jadi kita mau ambil puasanya tanggal 15 saja tidak apa-apa, dapat kesunatan. Tapi kalau kita puasa tanggal 16 Sya'ban, 17 Sya'ban, 18 Sya'ban sampai 30 Sya'ban, ini hukumnya haram. Puasa separuh bulan Sya'ban itu haram, separuh awal tidak apa-apa, malah disunatkan. Kayak gitu. Kecuali orang yang sudah nyambung. Jadi puasa dari tanggal 16 sampai 30 Sya'ban itu haram hukumnya. Namanya puasa nisfisani min Sya'ban. Dan tanggal 30 Sya'ban atau 29 Sya'ban disebut puasa hari syak. Ini haram dikerjakan kapan? Apabila tidak disambung dengan puasa di hari sebelumnya. Semisal tanggal 15-nya kita puasa. Tanggal 15-nya kita puasa. Maka boleh kita puasa tanggal 16, tetap disunatkan. Itu dari tanggal 1 sampai 30 puasa terus, nah masalah seperti itu sebagaimana telah dilakukan Kanjeng Nabi tadi. Kalau mau tirakat ya paling tidak sudah mempuasai hari sebelumnya. Tanggal 15 sudah puasa, 16 puasa boleh, 17 boleh. Tapi kalau sudah 17 mokel, tidak puasa, iftar, maka tanggal 18-nya haram puasa. Tetap harus diwisol, harus disambung dengan puasa hari sebelumnya. Jadi hukum
mengerjakan puasa di tanggal 16 sampai 30 Sya'ban itu haram, kecuali jika disambung dengan puasa di hari sebelumnya atau berketepatan dengan puasa adat, puasa kebiasaan. Contohnya, sudah istiqomah puasa Senin Kemis puasa, Senin Kemis puasa, maka Senin Kemis yang ada di tanggal 16 sampai 30 tetap sunat dipuasai, ngerti ya? Atau hari Seninnya atau Kamisnya pas di 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, tanggal 29 atau tanggal 30 Ramadan, itu tidak masalah, tidak haram, malah tetap disunatkan. Karena apa? Berketepatan dengan puasa adat, puasa kebiasaan. Wa Nabi Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasumu qabla Ramadan. Janganlah kalian semua berpuasa sebelum Ramadan. Sumu li ru'yati, ketika kalian melihat tanggal 1 Ramadan berpuasalah. Wa aftilu li ru'yatihi, dan batalkan puasamu ketika kalian melihat bulan tanggal 1 Syawal. Ketika melihat bulan tanggal 1 Ramadan berpuasalah. Ketika melihat bulan tanggal 1 Syawal batalkanlah. Karena 1 Syawal adalah hari raya Idul Fitri, haram dipuasai. Ada 5 hari yang haram dipuasai selama 1 tahun. Itu yang pertama adalah Lailatul Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Yang kedua hari raya Idul Adha. Yang ketiga, keempat, dan kelima itu hari tasyrik, yaitu tanggal berapa? 11 Lebaran itu tanggal berapa? Lebaran Idul Adha tanggal berapa? Dzulhijjah, tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11 Dzulhijjah, tanggal 12 Dzulhijjah, tanggal 13 Dzulhijjah, itu namanya hari tasyrik, haram dipuasai. Jadi bulan puasa haram itu ada 5 hari. Hari raya Idul Fitri ini haram dipuasai. Terus 4 hari di bulan Dzulhijjah, tanggal 10, 11, 12, 13, yaitu Idul Adhanya sama hari tasriknya, haram dipuasai. Meskipun disambung dengan puasa sebelumnya, meskipun berketepatan dengan puasa adat kebiasaan kayak Senin Kemis, hari tasriknya pas hari Senin, dia punya keistiqomahan puasa hari Senin, tetap haram diteruskan puasa sunat hari Seninnya. Karena perkara sunat diadu dengan yang haram, tetap yang menang haram. Ya gini, semisal kita minum susu karena tafaulan kepada Kanjeng Nabi, kan sunat. Minum madu karena mengamalkan ajaran Quran, buat jamu obat, kan sunat. Madu dicampur dengan bir, tetap birnya yang menang, meskipun birnya hanya 1 tetes. Paham ya? Ketika yang haram diadu dengan yang sunat, tetap yang menang yang haram. Oleh karena itu, puasa Ayyamul Bid, puasa hari putih itu adalah tanggal 13, 14, 15. Di setiap bulan, puasa hari putih, puasa Ayyamul Bid, puasanya Nabi Adam, karena Nabi Adam badannya ini menghitam sesudah memakan Syajaratul Huldi. Akhirnya diperintah oleh Allah untuk melakukan puasa Ayyamul Bid, puasa hari putih, sehingga sesudah istiqomah puasa itu bertahun-tahun, akhirnya kulitnya Nabi Adam memutih lagi, ganteng lagi. Makanya disebut puasa hari putih, puasa Ayyamul Bid. Itu tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan. Yang dimaksud bulan ini bulan kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Karena kita orang Islam ya, yang ngikutnya kalender Hijriah, karena yang buat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalender Hijriah. Kecuali puasa Ayyamul Bid setiap bulannya itu tanggal 13, 14, 15. Kecuali puasa Ayyamul Bid yang ada di bulan Dzulhijjah, maka dimulai dari tanggal 14, 15, 16. Sebagai ganti dari tanggal 13-nya adalah
tanggal 16. Puasa hari putih Ayyamul Bid di bulan Dzulhijjah adalah 14, 15, 16 sebagaimana di kitab Hasyiatus Syarqawi. Karena apa? Karena tanggal 13-nya masuk Ayyamut Tasyrik. Ketika puasa sunat Ayyamul Bid berketepatan dengan puasa haram hari tasyrik, maka yang menang puasa haramnya, puasa hari tasyriknya. Hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah, Ayyamul Bid 13 Dzulhijjah. Yang menang yang haram, puasa yang haram. Jadi ditunda akhirnya. Ditunda tanggal 14, 15, 16. Itu jelas ya. Gitu. Kecuali bulan Dzulhijjah saja, Ayyamul Bidnya dimulai tanggal 14, 15, 16. Jelas sih. Kalau jelas saya lanjut. Ini takut ada yang ahli puasa, jadi jangan terlalu. Orang ibadah kalau tidak diilmui ya tersesat. Al ibadah bila ilmin la tukbar. Ibadah tanpa disertai ilmu tidak diterima sama Allah. Karena tersesat, pakai caranya sendiri. Disitulah perlunya orang itu ngaji, tanya ilmu kepada orang yang ngerti di situ. Sukmohusu karpe ahli tirakat, ahli puasa, kan puasanya hari tasyrik. Ada dulu teman saya itu. Hari tasyrik puasa karena ketepatan dengan puasa Senin Kemisnya. Tidak apa-apa, saya punya puasa adat kebiasaan. Tidak bisa. Yang boleh berketepatan dengan puasa adat kebiasaan itu cuma puasa separuh kedua dari bulan Sya'ban sama puasa hari Syak, yaitu tanggal 30 Sya'ban. Itu yang boleh diteruskan ketika berketepatan dengan puasa adat kebiasaannya atau disambung dengan puasa sebelum separuh nisfu Sya'ban yang kedua. Ya gitu. Fa'in halat dunahu ghayabatun, ketika di daerahmu bulannya tertutup, membingungkan. Ini sudah tanggal berapa ini? Sudah tanggal 1 Syawal, apa masih Ramadan? Ini sudah tanggal 1 Ramadan, apa masih 30? Apa masih 29 Sya'ban? Bingung. Apa masih 30 Sya'ban, apa 1 Ramadan? Ketika kita bingung, fa'akmilu salasina yauman. Sempurnakan harimu 30 hari. Ketika bingung. Karena apa? Puasa tanggal 30 Sya'ban termasuk puasa hari Syak yang diharamkan sebagaimana hadis tadi. Puasa tanggal 1 Syawal itu termasuk puasa yang diharamkan. Ketika hitungan Ramadannya 29. Bingung orang kan, banyak kan lebaran sampai 2 kali kan. Kita ikut fatwanya ulama aja, jangan bingung-bingung, jangan tentukan sendiri. Karena mereka yang tahu hukum. Karena melihat bulan itu, penentuan kalender itu ada yang hijriah, itu ada yang pakai ru'yatul hilal, ada yang pakai hisab, hitungan. Nah, itu sama-sama benar. Yang pakai hitungan itu berarti yang hati-hati. Yang ru'yatul hilal itu melihat kepastian, realita. Di sini kan masih ke Tanjung Kodok sana. Dilihat dari tempatnya sampai ini nggak kelihatan, ke Segoro Kidul ini nggak kelihatan bulan. Kalau sana jelas patokannya di sana. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahih. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza baqiya nisfun min Sya'ban, ketika sudah tersisa separuh dari bulan Sya'ban, yaitu tanggal 16 sampai 30 Sya'ban, fala tahsumu, janganlah kalian berpuasa. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahih. Tapi saya ulangi lagi, kalau nisfu Sya'bannya itu tanggal 15 tetap sunat dipuasai, karena itu hari dimana buku rapot kita disertorkan kepada Allah. Dipuasai apa tujuannya? Biar dapat nilai endek, nilai endekan lah, indekan ya, yang asalnya sholatnya dapat 55 misal, biar dapat 60. Nak merah kan di rapat. Yang puasanya dapat berapa puasanya si Soleh? 40.
Dipuasai dapat nilai indeks jadi 60, enggak jadi merah. Itu tujuan dipuasai nisfu Sa'ban gitu. Makanya orang banyak berbondong-bondong meliburkan kerjanya kalau sudah datang malam nisfu Sa'ban, demi ingin baca Yasin 3 kali bersama dan doa bersama, karena pingin buku rapotnya bagus, yang merah-merah biar dihapus sama Allah, tidak dihitung dosa, biar matinya hanya membawa pahala, tidak membawa dosa. Tujuannya gitu. Laporan buku amal, penerimaan rapot kelulusan, lulus apa enggak itu, lulus masuk surga apa lulus masuk neraka. Kalau masuk neraka berarti enggak lulus. Sama kayak gitu, besok orang di akhirat itu ada yang sedih, ada yang bahagia. Kita saja enggak usah jauh-jauh ke akhirat, sampean sendiri sama saya sekolah, ketika kita melihat kepastian dari kepala sekolah ternyata hasilnya tidak lulus, gimana perasaannya? Sedih. Besok di akhirat seperti itu. Ketika nilai kita banyak yang merah atau ibadahnya zong, tidak dapat pahala karena tidak pernah ikhlas. Karena sang doi, ibadah tidak ikhlas, sodako karena ingin dipuji, ibadah karena dilihat mertua atau dilihat kekasih ya. Zong sih. Dapatnya apa? Dapat capeknya. Tidak dapat apa-apa. Caper terus, cari perhatian terus ya. Kalau Ahmad baper, bukan caper. Wan Abil Yaqdon Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu maqala man somal yaum alladhi yushakku fihi faqad aso Abal Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memuasai hari diragukan, yaitu tanggal 30 Sya'ban, maka dia sungguh bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abal Qasim, bapaknya Qasim, karena anak pertamanya Kanjeng Nabi laki-laki, namanya Said Qasim. Ya, karena ditiru sama Sunan Ampel. Anak pertamanya Sunan Ampel itu dinamai Raden Muhammad Qasim Sunan Derajat ya. Sunan Ampel itu punya anak pertamanya Sunan Derajat. Nama aslinya itu Raden Muhammad Qasim. Anak laki-laki pertama Kanjeng Nabi itu Qasim namanya. Anak keduanya baru perempuan Zainab, anak ketiga perempuan Ruqayyah, anak keempat perempuan Ummi Kulsum, anak kelima laki-laki Abdullah atau Said Tohir Toyib, Said Toyib Tohir, anak keenam yang terakhir Siti Fatimah Zahra. Ada anak dari budaknya Mariatul Qibtiyah bernama Sayyidina Ibrahim. Ada anak Kanjeng Nabi namanya Ibrahim, itu ada Qasim Ibrahim. Makanya Sunan Ampel itu ngasih nama anak keduanya Raden Makdum Ibrahim, karena Kanjeng Nabi punya anak laki-laki juga Ibrahim dari Mariatul Qibtiyah. Kayak gitu. Adiknya Sunan Ampel, Sunan Bonang itu adiknya Sunan Ampel. Orang itu kalau berdakwah, kalau secara pribadi, privasi, itu ikut Sunan Bonang bagus. Tapi secara bermasyarakat ikut Sunan Derajat itu bagus. Sunan Bonang itu orangnya ahli zikir, ahli riyadhah, ahli tirakat, ahli puasa. Kalau Sunan Derajat ini ahli sedekah, nolongi fakir miskin, menghilangkan kemiskinan. Janda-janda itu banyak yang ngantri ingin dinikahi Sunan Derajat. Karena kalau sudah dinikahi Sunan Derajat pasti dimodali, dibangunkan rumah, dikasih usaha, diangkat kemiskinannya, diangkat jadi kaya. Berarti jangan niru Sunan Derajat, tapi Sunan Derajat yang hampir perlu kita tiru itu adalah ahli sodakohnya, ahli nurungi fakir miskin, anak yatim. Maka dijuluki Abul Yatama wal Aramil, bapaknya anak yatim dan janda-janda. Sunan Derajat punya kapal laut. Kalau Sunan Bonang ini ahli tirakat, ahli doakan, lebih mengutamakan Kalau Sunan Derajat lebih mengutamakan banyak anak cucu yang meneruskan perjuangan dakwahnya sesudah beliau meninggal. Jadi nikah. Kalau Sunan Bonang lebih mengutamakan memperbanyak pengikut ajaran Islam. Jadi magri atau makui tanah Jawa. Jadi biar seluruh Indonesia ini banyak yang masuk Islam.
Sunan Bonang tirakat, pindah kota, mastur, sembunyi, tidak diketahui banyak orang. Sampai nikah pun banyak tidak tahu istrinya Sunan Bonang siapa dan anaknya siapa saja. Cuma punya anak 2, Sunan Bonang, laki-laki 2. Kalau Sunan Derajat banyak anaknya. Para kiai-kiai itu banyak keturunan Sunan Derajatnya. Jarang yang keturunan Sunan Bonang. Rata-rata yang keturunan Sunan Bonang itu jarangnya ada jadi kiai. Rata-rata nampak seperti orang biasa. Sudah bel ya, berarti suruh berhenti mat. Sudah bel pulang sekolah. Itu Qasim. Yang terakhir anaknya Kanjeng Nabi, Siti Fatimah Az-Zahra. Siti Fatimah Az-Zahra itu anak yang mewarisi keturunan dari Siti Fatimah Az-Zahra ini. Kemudian lahir setelah menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Siti Fatimah Az-Zahra melahirkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Muhsin, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummi Kulsum. Ummi Kulsum ini istrinya Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau orang Madura dulu sampai sekarang orang Madura itu jarang ya. Bahkan yang ada di Jawa-Jawa itu banyak yang mengistilahkan ketika saudara ini dengan yang ini nikah karena sudah terjalin hubungan nikah sebelumnya, itu diistilahkan saling tarjek, saling menendang. Karena kan kayak sepupu ini nikah dengan itu, lalu adiknya nikah dengan yang satunya, ini tidak diperbolehkan. Kalau ada mertua misal lebih muda dari menantu, yang jelas tidak diperbolehkan. Takut ada yang kalah katanya. Tidak usah diyakini adat kayak gitu. Karena apa? Kanjeng Nabi melakukan. Kanjeng Nabi itu menantunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, menantunya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab menantunya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menantunya Rasulullah SAW. Kira-kira gimana kalau sekarang ada ya? Kalau seandainya Kanjeng Nabi, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali hidup zaman sekarang, Sayyidina Umar usianya lebih sepuh daripada Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Umar menantunya Sayyidina Ali. Sayyidina Umar mantunya Sayyidina Ali. Yang jelas secara bahasa kita yang manggil bapak mertua. Sayyidina Ali menantunya Rasulullah SAW. Secara adat manggil bapak mertua. Rasulullah SAW menantunya Sayyidina Umar bin Khattab, bapak mertua. Kira-kira tidak ada orang yang mengamal zaman sekarang. Kalau memang hal itu dikatakan saling tarjek atau saling nendang, saling dorong ya, yang jelas tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, apalagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak usah diyakini, takut ada yang nanti ada yang kalah, satunya meninggal, tidak usah, karena sudah terikat hubungan nikah. Karena sudah Umar bin Khattab ngambil mantu Kanjeng Nabi, Umar bin Khattab tidak boleh jadi mantu kita, katanya. Ibaratkan isi Fatimah sama Sayyidina Ali, karena jenengan sudah jadi mantu abah saya mantunya Umar, masa kita mau ngambil mantu Umar bin Khattab? Pak, seandainya beliau orang Jawa atau orang Madura di Jawa Timur, di Indonesia, paling kok gitu. Karena beliau bukan nggak mempermasalahkan, sementing saling cinta mencintai sudah dinikahkan, daripada zina, daripada nanti dipaksa nikah dengan orang yang tidak dicintai, malah rumah tangganya cepat hancur. Kayak gitulah ya. Ini terpaksa nikahnya. Di sini juga dijelaskan secara fikih, ya juzu saumun nisfisani min Sya'ban, boleh memuasai paruh kedua dari bulan Sya'ban, idza wasalahu bima qablah, ketika disambung dengan puasa hari sebelumnya, bi an yasuma yaumal khamisa asar, semisal kita sudah puasa tanggal 15 Sya'ban atau sudah mempuasai nisfu Sya'ban, maka fa idza shoma yaumas sadisa asar jazalahu shaumus sabi'a asar, dan kita sesudah 15 Sya'ban dipuasai, 16 Sya'ban dipuasai, maka nanti 17 Sya'ban juga boleh dipuasai.
sampai 30 Sya'ban. Wa hakadha dan seterusnya ila akhiris syahri Sya'ban. Tapi fa idza aftara yauman, kalau sudah iftar mokel tidak puasa 1 hari saja dari 16 sampai 30 Sya'ban ini, haruma alaihi shaum baqiyati syahr, maka sisanya haram dipuasai. 15 Sya'ban puasa, 16 Sya'ban juga boleh puasa, 17 Sya'ban juga boleh puasa, semisal 18 Sya'ban mokel tidak puasa, maka nanti 19 Sya'ban dan seterusnya haram dipuasai. Yang pertama, kapan puasa nisfi Sya'ban asani diharamkan? Apabila tidak disambung dengan puasa hari sebelum paruh kedua dari bulan Sya'ban. Yang kedua, kapan tidak haram dipuasai? Kapan haram dipuasai? Apabila tidak berketepatan dengan puasa adat kebiasaan sebelumnya. Kayak gitu. Ka'ayya'tada shauma yaumil isnin wal khamis, sebagaimana ada orang istiqomah puasa Senin Kemis, ketepatan Senin Kemisnya ada di 16 sampai 30 Sya'ban, atau berketepatan pas hari Syak 30 Sya'ban. Ketika punya adat kebiasaan puasa Senin Kemis di bulan-bulan sebelumnya, maka tetap sunat diteruskan puasa Senin Kemisnya, tidak haram. Jadi yang boleh disambung dengan puasa hari sebelumnya atau boleh berketepatan dengan puasa adat kebiasaan sebelumnya, ini cuma puasa nisfisani min Sya'ban sama puasa hari Syak. Kalau selain puasa ini tetap haram, yaitu 5 hari yang diharamkan ini tidak bisa dibentur dengan puasa Senin, puasa adat, atau disambung dengan puasa hari sebelumnya, tetap tidak boleh. Hari Syak tetap hari tasyrik tetap hari tasyrik, hari raya Idul Fitri Idul Adha tetap hari raya, tidak boleh dipuasai karena hari kemenangan, dirayakan dengan makan bersama, jangan tirakat sendiri. Kayak gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di pertemuan kedua ini bermanfaat. Insya Allah nanti pertemuan ketiganya ini saya jadikan bulan Sya'ban, saya jadikan 3 video. Kalau Rajab itu 15 video sudah lebih, banyakan bulan Rajab. Kalau Sya'ban nih saya ambil inti-intinya saja. Yang penting jangan lupa malam nisfu Sya'ban kita banyak doa, karena mustajabnya doa Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagaimana pertemuan kemarin ya, memfokuskan yufarrigu nafsu lil ibadah fi arba'i layalin. Beliau memfokuskan ibadah di 4 malam dalam 1 tahun. Yang pertama awwalu lailatin min Rajab, malam tanggal 1 Rajab. Yang kedua Lailatul Id, 2 malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Terus yang keempat yang terakhir itu Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam 15 Sya'ban. Yang paling terakhir yang kelima itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kan simak kembali video bab Lailatul Qadar. Ketika Ramadannya tanggal 1 Ramadannya hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya hari apa? Ditonton lagi videonya. Dan sudah pernah saya jelaskan. Lailatul Qadar itu patokannya di awal tanggal 1 Ramadan. Umumnya seperti tanggal 1 Ramadannya hari apa? Insya Allah Ramadan akan datangnya hari Kamis. Maka Lailatul Qadarnya akan terjadi di malam tanggal berapa? Sampai pelajari lagi, sampai setel ulang ya. Bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin.
at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.